Halo semua, hari ini kita akan belajar materi tentang validitas. Mungkin kalian semua sudah tidak asing dengan kata validitas, tapi sebelumnya apa sih validitas itu? Validitas itu sederhananya dapat memastikan bahwa penilaian benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya nih, kalian belajar tentang Kerajaan Sriwijaya, tapi ujiannya malah tentang hasil panen. Nah, itu sudah dipastikan sangat tidak valid. Sedangkan, soal yang valid itu relevan dengan materi yang telah dijelaskan. Misalnya, menganalisis faktor kejayaan Sriwijaya. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari validitas, sekarang kita akan membahas macam-macam dari validitas. Nah, yang pertama adalah validitas isi. Secara sederhana dapat diartikan apakah soal-soal ujian yang dibuat oleh guru dapat mewakili seluruh materi pelajaran sejarah yang sudah diajarkan. Misalnya nih, materi pelajaran semester kali ini mencakup revolusi industri, Perang Dunia I, dan Perang Dingin. Tapi jika terdapat pembagian materi yang tidak seimbang atau lebih dominan, sudah dipastikan soal tersebut tidak valid ya teman-teman. Kita bisa menghitung validitas isi menggunakan rumus indeks validitas Aiken. Jenis validitas selanjutnya adalah validitas kriteria, di mana dibagi menjadi dua. Yang pertama, validitas prediktif atau memprediksi masa depan. Jika nilai tes esai sejarah siswa di kelas 10 dapat memprediksi keberhasilan mereka dalam mengambil jurusan kuliah sejarah di Universitas Sriwijaya, maka tes esai tersebut memiliki validitas prediktif yang baik. Nah, jenis validitas kriteria selanjutnya adalah validitas konkuren atau dapat mengukur kondisi saat ini. Jadi, apakah nilai tes sejarah yang baru mirip dengan nilai pada alat ukur lain yang sudah terbukti valid dan memberikan pada waktu yang sama? Contohnya, jika siswa yang mendapat nilai tinggi di tes pilihan ganda juga mendapatkan nilai tinggi di tes esai standar, maka tes pilihan ganda yang baru yang dibuat memiliki validitas konkuren yang baik. Nah, jenis validitas selanjutnya adalah validitas konstruk. Artinya, apakah instrumen yang Anda buat benar-benar mengukur kemampuan berpikir kritis sejarah, atau hanya mengukur kemampuan menghafal tanggal dan namanya saja. Contohnya, jika Anda membuat tes yang meminta siswa membandingkan dua surat dari tokoh yang berbeda pada zaman yang sama. Jika siswa yang ahli dalam menganalisis sumber primer mendapatkan nilai tinggi, dan siswa yang hanya pandai menghafal tapi tidak pandai dalam menganalisis mendapat nilai rendah, maka tes tersebut memiliki validitas konstruk yang baik, karena ia berhasil membedakan dan mengukur konstruk yang dimaksud. Rumus validitas konstruk secara manual sering menggunakan korelasi produk moment person. Nah, materi selanjutnya adalah faktor yang bisa mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Yang pertama, faktor isi teks, lalu faktor konstruksi instrumen, lalu faktor jawaban peserta didik, dan yang terakhir faktor administrasi tes. Nah, materi yang terakhir adalah upaya meningkatkan validitas alat ukur. Yang pertama ada menyusun soal sesuai tujuan pembelajaran, melakukan review dan validasi oleh ahli, menggunakan bahasa yang jelas dan tepat, dan yang terakhir pelatihan dan pengembangan untuk membuat soal. Kalau soal terlalu sulit tapi masih sesuai materi itu tetap valid ya? Wah, tepat sekali. Sulit atau mudah tidak menjadi penentu valid atau tidaknya suatu soal. Bayangkan, validitas itu seperti memanah target. Kalau tepat sasaran, berarti valid. Jadi, validitas itu memastikan bahwa penilaian telah sesuai tujuan pembelajaran. Tanpa validitas, hasil belajar bisa keliru. Jadi, anak-anak teruslah bertanya dan mencari makna. Belajar sejarah itu seperti perjalanan, yang penting kalian tepat arah. Baik Ibu Guru, terima kasih.